Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirina amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin. Dan faedah yang kedua, lapar itu melembutkan hati dan dengan dia hasil lazat munajat akan Tuhan, dan dengan dia hasil lazat di dalam berbuat ibadah akan Tuhannya, dan lazat di dalam zikrullah ta'ala. Kata Abu Sulaiman, ahla ma takunul ibadatu ilayya iza lahiqa zahri bi batni. Artinya, bermula yang terlebih manis ibadah itu kepadaku apabila berdampik belakangku itu dengan perutku. Dan lagi ia berkata, penjelasannya, faedah yang kedua daripada faedah perut lapar, yang maksudnya perut kita tidak penuh dengan berisi makanan. Faedahnya adalah melembutkan hati. Maka dengan lembut ini hasil lezat munajat kepada Tuhan, lezat di dalam ibadah kepada Tuhan, lezat di dalam zikrullah. Kita sudah paham dan mengerti keberadaan kita hidup di alam dunia. Kita hidup di alam dunia ini bukan untuk berpoya-poya jika kita punya harta. Kita hidup di dalam dunia ini bukan meratapi dan dengan kesedihan kalau kita saat berada miskin dan kesusahan. Kita hidup di dunia ini bukan untuk beagak dan bersombong-sombong dengan pangkat dan jabatan. Kenapa? Karena hidup di dunia ini bukan mencari kesombongan dan pangkat jabatan. Hidup di dunia ini, apa yang dikatakan Allah adalah untuk beribadah. Gak ada lain. Kita berisi harta, gunakanlah harta untuk ibadah. Kita berisi kekayaan, gunakanlah kekayaan itu untuk ibadah.
Kita berisi pangkat dan jabatan, gunakanlah pangkat dan jabatan itu untuk ibadah. Jadi apapun yang ada di dalam kehidupan dunia ini kita olah hanya sebagai alat, bukan tujuan. Hanya sebagai alat untuk beribadah. Namun dalam beribadah itu ada lagi yang lebih penting, yaitu ibadah yang kita lakukan itu kita lakukan dengan keikhlasan, kita melakukan dengan nyaman hati, kita melakukannya dengan lezat. Karena jangankan orang sembahyang, jangankan puasa, orang kawin aja kalau kada senang hati, kalau kada lezat, kada rami, maka perkawinan kada akan membawa manfaat dan keberkahan orang kawin itu. Nah, lalu banyak hal yang membuat kita ini dalam beribadah itu kada lezat, kada nyaman, kada terasa indah, kada terasa rame. Di antaranya yang menyebabkan itu adalah kita parut hibak. Apakah hanya sekali ini kita beribadah dalam keadaan parut hibak, atau memang parut kita nih hibak terus sehingga kita lamak? Orang lamak, gendut itu barat beribadah. Coba aja, apalagi umpat tarawih di pondok laju, inya naba angkat ruko tidak aja lapah banget. Hanya kalau lah, kayak apa hendak lezat beribadah. Nah, lantaran apa? Lantaran makan hibak terus, lalu akhirnya jadi lama. Atau pas kita beribadah, parut rahatan hibak. Kita bukti akan ngejar rahatan puasa. Imbah buka puasa, parut kita tuh hibak kalau kita hibak akan. Atau pian rasakan buka puasa itu makan sedikit, kemudian istirahat setumat, bawa beribadah, lawan kita makan banyak, lalu dibawa beribadah sembahyang maghrib, mana nyamannya? Ya kalau lah. Nah, maka akan terasa bahwa ketika parut ini dalam keadaan hibak, lalu kita bawa sembahyang, yang sembahyang ini adalah munajat kepada Allah. Kan tadi ada munajat kalau. Nah, munajat kepada Allah Ta'ala itu sembahyang. Sembahyang itu munajat. Nyamanlah, kada nyaman. Parut kelaparan juga, terlalu lapar, kada nyaman juga. Nah, makanya yang maksud di sini adalah parut jangan hibak, jangan lapar banget juga, kosong aja lah. Ya bahasa kita mbah makan sejam atau 2 jam mbah makan tuh kan parut kita sudah kosong tuh. Tapi tenaga kita masih nyaman. Lalu beribadah nyaman. Nah, orang nang parut hibak, selalu hibak, hati nu kada mau lembut. Kada mau lembut. Nang gaya apa garang pengertian hati lembut. Orang perkataan lembut belum tentu hatinya lembut. Kenapa? Mungkin orang bisa aja perkataan lembut tetapi hatinya karas. Kelembutan perkataannya tuh karena memang lingkungannya memang lingkungan lembut. Coba kita melihat kehidupan orang Solo. Orang Solo tuh orang yang terkenal perkataannya lembut. Kadang-kadang kada ketahuan sarik tuh kada ketahuan. Saking lembutnya tuh. Saking lembutnya kada ketahuan kada bahwa ini pandirannya ini sarik kada ketahuan. Itu orang Solo. Ada orang Solo sih lah. Ada kalau lah. Nah, karena ulun ngalami itu.
Awak ternyata orang Solo itu jangankan bini-bini, laki-lakinya pun lembut-lembut pandir. Han, ada nang kita di sini, nggak ada kisah, apalagi kita terkena dalam satu daerah kita nih, bilenya pandir bertiga kayak bakalahi kayak ada pandiran biasa aja, cuma kayak bakalahi itu pang karasan pandir, padahal ada. Tahu kalau pian daerahnya tuh ulun nggak boleh nyembat, kesian nggak boleh. Ada daerah-daerah kita ini bila punya pandir tuh karas tuh bang. Apakah itu menunjukkan hati mereka kada lembut? Kada. Itu hanya kebiasaan berpandir. Kebiasaan berpandir. Orang yang berbicara lembut, apakah menunjukkan hatinya lembut? Kada juga. Karena ini adalah masalah hati. Lalu ciri orang yang hatinya lembut itu, ciri adalah satu, mudah mengeluarkan air mata ketika dia cerita tentang surga, ketika dia mendengar cerita tentang neraka. Dia mudah mengeluarkan air mata ketika dia gembira dengan nikmat Allah. Dia mudah mengeluarkan air mata ketika dia menyesali sebuah perbuatan kita nang salah. Itu menandakan kelembutan hati. Contoh, ulun contohkan. Orang biasanya mendengar alur cerita sedih, apalagi dengan orang yang mengisahkan ini dengan gaya pandirnya bisa, bahasanya bisa, itu bisa membuat orang menangis. Contoh, orang mengisahkan betapa sedihnya kehidupan Rasulullah, betapa sedihnya menjelang kematian Rasulullah. Orang bila bisa mengisahkan lalu hatinya lembut, menangis ya. Nah, ada pun orang nang hatinya karas, biar nang kisah kayak apa kayaknya kada dena, kada tersentuh-sentuh, jangan nak menangisnya goreng-goreng bener. Kenapa yuk? Ini kayak apa yuk hatinya nenek? Dingin sedingin salju kah atau karas sekaras batu kah? Gitu dah. Ini ada apa? Perlu kita pertanyakan. Kenapa yuk? Ciri orang beriman itu dalam Al-Quran. Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman itu iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila diceritakan Allah, diceritakan nikmat Allah, diceritakan kebesaran Allah, diceritakan kekuasaan Allah, diceritakan azab Allah, wajilat qulubuhum, hatinya tuh kecut, mudil, rasa bergetar. Bahasa itu timbul rasa rawan. Pejuba pian. Kayak apa kita nih, kadarawan hati kita ini. Pian tahulah hidup ini. Hidup ini kata Imam Al-Ghazali ala khatarin azim. Hidup ini dalam kekhawatiran. Iyalah, kita ini hidup jujurlah dalam kekhawatiran. Iyalah. Kekhawatiran apa yuk? Banyak yang kadang-kadang membuat kita khawatir dalam kehidupan ini. Mana nang berisi anak, mungkin khawatir nang gaya apa nasib hidup anakku masa depan. Itu mana nang sudah berisi anak sukses apa beres sudah
Kadang-kadang mohon maaf, banyak orang berisi anak bini-bini, sudah anak bini-bini 3, 4, sudah tua umur, belum ada nang berumah tangganya, khawatir. Hidup dalam kekhawatiran. Padahal ini adalah kekhawatiran duniawiyah. Setelah inya berumah tanggaan nyaman dan sebagainya, masihlah hidup khawatir. Khawatir napa? Khawatir dengan diri kita ini, aku ini tuha kayak apa? Pernahlah pian merasakan, membayangkan, aku ini seandainya berumur 70 ini kayak apalah? Merasakan, apakah aku ini sihat nang kayak ini terus, atau aku akan mengalami seperti orang-orang nang banyak, ada nang stroke, ada nang manggah, ada nang kurus karing, ada nang ini dan itu macam-macam. Dan ini sunnatullah, ini sudah aturan hidup. Pian boleh jadi berkata, aku kada papajar wah ini tahun depan kada tahu pian. Tahun depan kayak apa? Kada tahu. Jangan tahun depan, sebulan kemudian tahu kak. Tadi sih kata jajar. Oh ini kurus banget karing napa aja? Kada tahu. Sebulan nang lewat kada papajar. Wah ini lumpuh. Hidup dalam kekhawatiran. Kalau ketika orang mau merenung, timbul kekhawatiran. Terus dia merenung, berziarah, disuruh Nabi, kewajiban atau apa, mengilangi orang mati, melihat orang mati, kayak apa aku mati juga nenek. Ya kada. Yang sangat kita takutkan itu adalah ketika kita menghadapi kematian. Napa yuk? Ninang pian kita kada tahu. Ada 2 hal atau 3 hal nang ulun khawatirakan. Nang mudah-mudahan jangan menimpa lawan kita. 1, uyuh ila arzalil umur. Jangan sampai kita ini oleh Allah ditimpakan kepada kehinaan di akhir umur. Timbul lali kada sadar. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, jangan sampai ditimpakan Allah di saat akhir umur, mau tua, mau anum atau apa, dalam keadaan lalai. Yang ketiga, na'udzubillah min zalik, dalam keadaan su'ul khatimah. Tahulah kita, adalah kita rasa khawatir. Asa kada depan kada sohong bayang-bayangan jar. Nah iya ya. Makanya kata Imam Ghazali, kalau dipikir-pikir manusia ini hidup dalam kekhawatiran. Yang ujung-ujungnya adalah kekhawatiran apakah aku ini mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan tidak baik. Apakah aku ini mati dalam keadaan husnul khotimah atau aku mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min zalik. Maka kata Imam Al-Ghazali, an-nasu kulluhum halikun. Manusia itu semuanya. Manusia semuanya. Mau kulit hiram, mau kulit putih, mau bangsawan, mau orang biasa, mau pejabat, mau kada pejabat, manusia itu hidup binasa juga. Artinya apa? Sehebat apapun di dunia ini, kalau ujung-ujungnya celaka, kehidupannya buat apa? Manusia akan hidup binasa, bisa di dunia sampai di akhirat, kalau dia kadada selanjut ini. Ujar Imam Ghazali, manusia itu binasa illal alimun, kecuali orang berilmu. Kecuali orang alim, kecuali orang berilmu. Mun hidup ini kada berilmu, celaka. Di dunia celaka, di akhirat celaka. Lihat aja.
Buktinya orang ada sekolah, kada bisa membaca Quran, kada bisa bahasa, kada bisa ini dan itu, celaka kada? Celaka. Illal alimun, kecuali orang alim, kata Rasulullah. Orang berilmu, kita alhamdulillah selalu belajar, karena kada hendak celaka hidup. Anak kita bila kada hendak celaka, belajar, sekolah, kada kawa kada sekolah. Kada ajar, wah ini yang penting berduit, biar sekolah kada berduit, kada berharga juga, itu menurut kita. Menurut kita. Faktanya bila orang pian berilmu aja, kemana aja berharga hidup. Berilmu. Namun kata Imam Al-Ghazali, wal alimuna halikun. Orang nang berilmu atau alim sekalipun nang bebulang apa akan binasa juga. Illal amilun, kecuali ma'amalkan. Belajar beuduk tapi kada diamalkan, apa artinya? Belajar sembahyang tapi kada diamalkan, belajar khusyuk tapi kada diamalkan nang kaya apa khusyuk. Pokoknya bila orang berilmu nang kaya apa aja akan binasa kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Sebaharianan dah tahu bahwa menguyak orang, menggibah orang, mendengki orang, membenci orang, menipu orang itu haram, kada boleh. Sealim gaya apa aja manusia, kalau masih ada iri dengki dalam dirinya, sealim apa aja manusia, kalau inya masih memfitnah orang, menggibah orang dan sebagainya, celaka. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Wah, alhamdulillah sudah kita mengamalkan ilmu, sembahyang ibadah mahdah ngarannya. Baudu dipakai ilmunya, cara baudu benar sudah bahkan diamalkan. Wudu ini diamalkan sudah. Apa yang dipesankan Nabi lawan Anas bin Malik radhiyallahu an, dipakai. Hai Anas, bila engkau mampu apabila engkau batal berwudu sembahyang, sudah alhamdulillah diamalkan. Hari-hari bilanya batal berwudu, kawa sembahyang. Tuh, diamalkan. Alhamdulillah. Ini diamalkan sudah, sembahyang diamalkan, ini diamalkan, sudah diamalkan, alhamdulillah. Menguyai orang kada lagi, memfitnah orang kada lagi, mengadu domba orang kada, mengiri dengki orang kada, pokoknya kada lagi sudah. Selamatlah, belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Belum tahu lagi matinya. Belum tahu lagi matinya kayak apa. Lalu kata Imam Al-Ghazali, al-amiluna halikuna illal mukhlisun. Orang yang berilmu, orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya akan celaka juga kecuali inya ikhlas. Ikhlaslah sudah mengamalkan ilmu. Ibarat sembahyang, ikhlaslah sudah. Puasa, ikhlaslah sudah. Baca Quran, ikhlaslah sudah. Puasa sunat, ikhlas gara. Bersedekah, ikhlaslah sudah. Lamun kada ikhlas, celaka. Alhamdulillah, ikhlas. Selamatlah udah. Kada tahu juga lagi. Makanya kata Imam Al-Ghazali, wal mukhlisuna ala khatarin azim. Orang nang ikhlas pun masih mengkhawatirkan. Iyalah, berarti kita hidup dalam kekhawatiran. Kita kada tahu. Nah,
Dalam kekhawatiran inilah hati kita aku merasa rawan, merasa lembut kayak apa aku ini mati. Oh harus ke ini aku banyak zirullah. Oh banyak minta lawan Allah, berdoa lawan Allah gitu. Supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Kata toh, Mbak Amaliyahnya ada. Sudah supaya husnul khatimah. Kemudian jangan menzolim orang. Artinya jangan menyakiti hati orang. Bila kita ketujuh menyakiti hati orang, dikhawatirkan mati dalam keadaan jelek. Kemudian bersedekah. Banyak ibu sedekah. Ibu sedekah. Sedekahnya kada banyak, biar sedikit ya. Asal ada. Nabi mengatakan as-sadaqatu tadfa'u maitatas su'i. Sedekah itu menolak, menghindarkan daripada mati jelek. Artinya orang yang bersedekah itu matinya kada akan jelek, bahkan matinya akan bagus. Yuk bersedekah. Bahasa dalam kitab sudah belajar, walau syurbata ma'in, walau seteguk air asa bersedekah. Walau lawan binatang bersedekahnya. Kada apa-apa, yang penting bersedekah. Banyak alhamdulillah, sedikit alhamdulillah. Kada mungkin kada kawa. Dah mungkin kita kawa. Nang lebih abdal lagi itu bersedekah lawan anak bini. Bila laki-laki kada usah bersedekah banyak ke lain lawan anak bini aja. Karena apa yang diberikan kepada anak bini itu adalah sedekah. Kemudian berikan kepada orang keluarga yang dekat, hanya ke orang lain. Nah, apalagi amalkan sholawat. Sholawatnya jangan kurang dari 1000 sehari. Berikutnya amalkan musyahadahkan Nur Muhammad. Napa yang sudah kita pelajari, tinggal merasakan diri kita. Ini jasad dan roh kita ini adalah Nur Muhammad. Toh di antaranya cintai lagi orang yang dicintai oleh Allah. Orang wali dicintai. Orang-orang yang dicintai Allah sayangi. Bila inya nangke ini aja, insya Allah kita akan mengalami kehinaan di akhir hidup kita. Tapi lembutkan hati kita dulu. Lembutkan hati kita. Caranya jangan kanyang terus makan. Jangan hibak terus. Gitu. Bahasa kampung aja nah. Kada usah nang satu ongging makan. Cukup sepiring aja lah. Cukup aja lah. Kada usah nang tasander-sander itu kada usah. Pian melihat kelolah orang Arab tuh makan nang kayak apa, nang piringnya singgonelan, nasinya jubung, orang berlima, orang berempat makan oma. Makanya orang Arab gonol-gonol kalau lah mau parut. Ya santai-santai aja lah makannya nang apa, supaya hati kita ini lembut. Bila hati kita ini lembut, ujar Sidin, kita munajat lezat, sembahyang nyaman. Ya kada? Nyaman sembahyang. Mana ilmunya ada, parutnya nyaman, lezat sembahyang. Kan? Mun sembahyang kada lezat apa? Kada rame lalu. Kemudian dan hasil lezat dalam berbuat ibadah. Berbuat ibadah nang lain lezat.
Bukan hanya munajat sembahyang, baca Quran lezat, baca tasbih lezat, ibadah apapun yang dilakukan rasa lezat. Kenapa? Parut kada sasak. Dan lezat dalam zikrullah. Dalam zikrullah pun kita berzikir lezat. Mau zikir lawan muntong, mau zikir lawan hati. Apabila perut kada kalau kanyang, perut kosong, nyaman. Nah, lalu kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, ujar sidin ahlama takunul ibadah ilayya izalasika zahri bibatni. Yang terlebih manis ibadah itu kepadaku apabila berdimpik belakangku itu dengan perutku. Aku sih ibadah di nyaman. Bila parut ini mau ditakapit ke belakang, akhirnya kan bilang parak sambuk parut ke belakang, akhirnya kada hibak nih. Ada apa nah burui. Kada sambuk ke belakang lagi tak ke muka parut. Nang sidin nyaman nah parut tuh kimpis beribadah tuh parut kimpis itu maksudnya tuh nyaman nusin beribadah. Dan lagi ia berkata al qalbu iza jaa wa atasha safa wa raqa wa iza syaba'a ama wa galaza wa nama. Hati itu apabila lapar dan dahaga niscaya suci ia dan lembut, dan apabila kenyang niscaya buta dan keras dan tidur. Maksudnya apa? Maksud sidin adalah bila parut nihibak, hati ini kada mau bersih. Bila parut ini hibak, hati ini kada mau lembut. Bila hati ini hibak, parut ini hibak, hati akan buta. Bila parut ini hibak, hati akan karas. Bila parut ini hibak, mata mengantuk, timbul gurih. Jadi kada bagus parut hibak tuh kada bagus. Kemudian dan ketiga, faedah yang ketiga, lapar itu memecahkan akan hati dan menghinakan akan dia dan menghilangkan takabur dan menghilangkan kesukaan di dalam dunia. Iyalah kita telah ujar sidin, parut lapar itu bisa memecahkan hati. Apa maksudnya memecahkan hati? Hati pecah kayak kaca leh. Kada. Hati itu bila parut lapar, maka hati ini akan terasa rawan. Pecah itu terasa rawan. Bila inya lapar, itu bisa membikin hati menghinakan diri. Menghinakan diri. Coba paham. Ketika orang merasakan hati ini pecah dan rendah, maka dia akan merasakan kesusahan orang lain. Ini yang dimaksud pecah dan merendah. Salah satu hikmah, coba kita lihat rukun Islam. Pak, kita lihat rukun Islam. Rukun Islam itu 5. 1 syahadat. Syahadat itu di mana andaknya di hati. Muntung ini hanya mengikrarkan. Nang ianya syahadat itu adalah dalam hati. Karena biar muntung mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi hatinya tidak mantap, ini bisa disebut munafik. Apabila hatinya mantap, imannya mantap, kemudian muntungnya mengucap 2 kalimat syahadat, maka inilah mukmin, inilah orang beriman. Nah, syahadat pada hakikatnya adalah keyakinan di dalam hati akan Tuhan, keyakinan di dalam hati akan kebenaran para rasul Allah. Andaknya di hati. Hubungannya lawan apa? Hubungannya lawan apa? Hubungannya lawan Allah. Keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang disembah, tidak ada Tuhan yang diminta tolongi, tidak ada Tuhan yang diperpegangi, tidak ada Tuhan yang dia cintai, atau tidak ada Tuhan yang menguasai kecuali Allah. Mantap di hatinya. Iman hubungannya lawan Allah. Ada hubungan lawan manusia lah, kada ada. Iman tidak bisa dipaksakan, kada boleh. Sehingga dalam kitab hadis, apabila orang dipaksa bersyahadat, imannya kada sah. Orang diancam, ikam karena sudah mengganggu anakku, wajib ikam mengawini anakku, dan ikam harus masuk Islam. Bila kada ikam mengawini anakku, kada berislam, kami pukuli, kami lincai, dan sebagainya. Dipaksa, paksa. Islamnya kawin, sahlah imannya. Menurut para ulama yang kuat, imannya tidak sah sekalipun ada kaul dhaif, dan memang boleh kaul yang dhaif mengatakan imannya sah sekalipun terpaksa karena untuk mengawini. Tapi ini bila terpaksa, imannya pun kada langgeng. Sebagaimana orang kawin dipaksa, kada akan pernah langgeng perkawinan itu, suatu saat akan mengalami kehancuran. Kenapa? Karena dia menjalani hidup bukan dengan keyakinan dirinya. Makanya pian, tolong lawan anak, jangan memaksa anak menjalani kehidupan ini tidak sesuai dengan keyakinannya. Karena orang hidup ini akan nyaman dijalani kalau dia menjalani sesuai dengan keyakinannya sendiri, bukan dipaksakan. Apapun yang dipaksakan kada akan nyaman. Pisang awak dipaksakan masak, nyamanlah. Orangnya anom dipaksa masak, nyamanlah. Iya kada nyaman lah. Apapun yang dipaksakan kada akan nyaman. Nah, makanya iman dulu, hubungan kita lawan Allah. Bila imannya mantap, hubungan lawan Allah. Berikut sembahyang. Sembahyang hubungannya lawan siapa? Lawan Allah. Tidak ada hubungannya lawan manusia. Manusia mau tahu kita sembahyang kada peduli. Kita disampai tu orang ini apabila belajar sembahyang keponya bang. Harus sembahyang lapor. Tidak ada hubungannya. Yang penting kita sembahyang, orang mau tahu kita sembahyang mau kada ada urusannya. Karena ini urusan kita lawan Allah. Apalagi sembahyang kita seorangan, sembahyang sunat apa itu sembunyikan aja, jangan dikisahkan. Napa berkisah? Hubungannya lawan Allah. Kemudian puasa, hubungannya lawan apa? Puasa itu perintah Allah. Perintah Allah. Kita hakun kada makan, hakun kada minum,
hubungannya beribadah lawan Allah, tapi dampaknya untuk manusia. Paham biarlah. Ini iman, kita ini disuruh Tuhan dulu iman mantapkan. Imanmu yang mantap itu kada akan baik kalau engkau berhubungan lawan manusia kada bagus. Sebaik apapun sembahyangmu, sebaik apapun ibadahmu, kalau hubunganmu lawan manusia kada bagus, Allah kada ridha. Jangan Allah, kita pun kada ridha. Contoh. Ulun yakin pian kada akan ridha. Pian laki penyembahyang, ibadah, ini dan itu, pengaji dan sebagainya. Tetapi muntungnya selalu menyakiti diri kita. Mau ongkosi kada, memberi makani kada. Mana pemalar. Akon biar. Ketujuh. Kada kalau? Kada ketujuh. Kita aja kada ketujuh. Padahal penyembahyang aja, berzikir aja, bersolawat aja, tapi kada mau titik pemalar banget. Pian jangan heran manusia banyak, karena ada beberapa orang lapulan lawan ulun. Kayak apa julun kayak ini bini-bini. Ulun gurei betul tukar ke pasar nih pasti ditakoni lagi. Berapa tukaran? Berapa jumlahnya? Anjir. Bilainya lebihan dia ambil. Sugih kah orangnya? Kaya. Bukan sugih lagi, kaya. Ayo. Nyaman biar. Ada kada nyaman. Kenapa? Karena hubungan lawan manusia kada bagus. Cukup lawan anak bini hubungan kada bagus sudah mujilik sudah. Makanya kata Nabi, akmalun nasi imanan ahsanuhum khuluqan. Sepaling sempurna iman manusia itu manusia nang akhlaknya paling bagus. Lalu ahsanun nasi khuluqan ahsanuhum li ahli. Manusia nang paling bagus akhlaknya itu adalah manusia nang paling utama dulu berakhlak baik terhadap anak bininya. Masa lawan orang baik, lawan anak bini, ini dulu di rumah dulu. Kedumau. Kita. Nah, lalu puasa ini lapar kan? Lapar ini Allah melajari supaya hati ini pacah. Arti pacah ini supaya hati ini peduli, merendahkan diri, merasakan nang kayak apa orang lapar. Nah sehingga bila kita merasakan ternyata lapar tuh kayak ini, jangan pian bila orang tuh bepadah lapar, siapakah pian beri makan dia? Makanya ulun mohon maaf siapapun termasuk di rumah kada apakah bila anak ka apakah bepadah lapar, ulun lapar maai jangan belam-belam ya. Orang lapar kayak apa rasanya? Kaina dulu mama aur berdatang aja menyambut pada ulun lapar maai. Ya Allah, umatnya ini kayak apa merasakan? Orang rasakan juga seorang nang kayak apa rasanya lapar. Paham ya? Bila orang sudah berucap lapar, siapakah orangnya? Bentuk dia. Maksud siapakah itu agamanya napakah? Orang manakah? Bentuknya. Ulun jelai lapar jer. 2 hari kada makan, bantulah kasih. Kenapa? Islam nang kayak itu. Agama tuh kayak itu. Jangan menjawab. Mun hendak makan bercari. Astagfirullahaladzim.
padahal beribadah rajin aja. Gitu. Nah ini orang nih kada hasil puasanya tuh. Tuhan melajari kita lapar itu supaya hati ini pacah, rendah, kawa merasa akan nanggaya apa orang lapar, sehingga kita ini peduli melihat orang susah, bantu mengesianin itu pangberi makan nih orang nang di perjalanan kah orang apakah ini kadamun kada peduli. Nah ini gunanya lapar. Artinya apa? Artinya lapar ini menghasilkan rasa kepedulian sosial, rasa kepedulian terhadap manusia. Hubungan lawan Allah baik, tapi kalau hubungan lawan manusia kada baik, Allah benci. Allah benci. Berikut imbah. Imbah puasa apa? Zakat kah? Zakat itu hubungannya ke siapa? Manusia. Ibadah tapi hubungannya kepada manusia. Kenapa? Buktinya menyerahkan duit, menyerahkan baras, menyerahkan ini hubungannya kepada manusia. Pelajarannya adalah agama Islam itu mengajarkan kita ada rasa peduli kepada manusia. Berikutnya apa? Haji. Haji apa? Haji apa? Haji itu ibadah. Hubungannya lawan Allah, tapi untuk melahirkan rasa kemanusiaan. Hubungannya kepada Allah, tapi melahirkan rasa kemanusiaan. Nah, maka dapat disimpulkan, orang yang Islam itu adalah orang yang keyakinannya bagus, ibadahnya bagus, yang disebut dengan hablum minallah, berhubungan lawan Allah bagus, kemudian berhubungan lawan manusia bagus. Berhubungan dengan manusia yang bagus itu dengan cara satu, tidak menyakiti batang tubuh, hati dan perasaan mereka. Yang kedua, membantu mereka, berbuat sosial kepada mereka, memperhatikan kebutuhan manusia, dan berbuat ramah terhadap manusia. Bila dua ini bagus, berarti baguslah Islam kita. Lah, pian jangan salah menilai. Apa orang tiap hari atau tiap minggu tolak ke tarekat, tiap malam berjamaah ke masjid sudah bagus? Iya. Bagus? Iya. Tapi agamanya hebat? Belum ketahuan. Ketahuannya itu kaina bini garing. Aku jadi kamu lakiku ada suah kada peduli pun aku garing ini jana ya Allah. Nanggay pahajar aku sakitnya tahu umurnya aja punya tolak ke pengajian, kada tahu bini merintih, kada tahu bini kesakitan, kada tahu bini meriap dingin. Ya Allah, baguslah kada. Maka ujar Imam Ja'far As-Shadiq, ukurlah agama seseorang itu dengan kebaikan dia terhadap manusia, bukan inya rajin beribadah kada. Karena banyak manusia yang rajin beribadah, tapi sedikit manusia yang baik terhadap manusia yang lainnya. Habis. Dan menghilangkan takabur. Iyalah, orang lapar kita puasa tuh menghilangkan takabur tuh, ada mau sombong. Dan menghilangkan kesukaan dalam dunia, menghilangkan hubud dunia. Kenapa? Karena dunia ini kada kawa jua hibak. Ayo pian sesugih-sugihnya tetap itu enggak suapan makan.
Ada orang sugih banget sultan lah makan sekali 2 suap lah. Dada. Sama aja lawan kita. Ya nang berbeda tuh kan di kerongkongan aja. Rasa di kerongkongan nih, mun lewat kerongkongan sama aja. Kadang-kadang baunya harat pun kita. Apapun kita milih makanan. Kita ini bermewah-mewah di dunia, banyak bisi dunia. Mungkin ada apa-apa lihat mati. Ada dagan siapa-siapa. Reda habis kita direbutakan benerai. Bermula takabur itu asal segala zalim dan asal yang melupakan akan Allah Subhanahu wa taala ila akhirih wallahu subhanahu wa taala a'lam bissawab. Nggak situ aja dulu. Silahkan ada pertanyaan di luar masalah boleh. Kita karena insya Allah hari Kamis hari Raya, Arafah hari Rabu, jangan pedulikan pendapat orang. Arafah itu pacuannya di Makkah, itu bagi orang berhaji. Karena kebetulan kita berbeda. Orang Saudi Arafah itu hari Selasa. Ini dulu hidupnya Senin, kita Selasa. Ya kalau lah. Nah, ada mereka orang berhaji nih gina wukuf di Arafah tuh gina hari Selasa, hari rayanya hari Rabu. Nah, orang berhari raya di Makkah, kita berArafah di sini. Kita hari Kamis hari rayanya. Ya biasa sudah rancak aja berbeda, nampang beribut-ribut. Kada perlu pian dikirakan, ayo kita umpat di mana aja? Ya umpat daerah kita aja. Bila hendak umpat Makkah ke Makkah, kada ngalih-ngalih. Yo silahkan, Anda pertanyaan. Maksud ulun karena kita hari raya Kamis, Jumat kada usah pengajian dulu, Jumat pertama, Jumat kedua hanya pengajian. Jadi Jumat akan datang pengajian libur dulu, insya Allah Jumat kedua hanya kita pengajian lagi. Kita hari Kamis kalau, nah ya hari Kamis ya kita korban. Ya, ada dulu pertanyaan dulu kanan bendera. Silakan ada pertanyaan dulu. Ada sebelah kanan ada. Amalan hari Arafah sebenarnya ada tasbihnya. Ada tasbih cuma kada hafal juga. Banyak ada tasbihnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Itu hari Arafah. Ya nang jelas puasa lah, puasa Arafah, perbanyak sholawat, perbanyak doa karena hari Arafah itu adalah bagian daripada hari yang paling utama dalam setahun dan dia bagian daripada hari yang mustajab doa. Silahkan berdoa. Ada pertanyaan ada. Di belakang ada. Kada ada. Mati ya kan kalau.